Tanpa Anda sadari, kita hidup di sebuah era paradoks yang sangat aneh. Di satu sisi, sejarah manusia belum pernah menyaksikan demokratisasi informasi sedahsyat ini. Kita memiliki mimbar bebas di dalam saku kita, memberikan suara kepada mereka yang selama ini terbungkam. Kebebasan berekspresi, secara teori, berada pada puncaknya. Namun, di sisi lain yang jauh lebih gelap, kita hidup dalam ketakutan kolektif yang melumpuhkan. Sebuah teror sunyi bahwa satu kalimat yang salah tempat, satu lelucon yang meleset dari konteks, atau satu opini yang tidak populer dapat menghancurkan reputasi, karier, dan kehidupan sosial seseorang dalam hitungan jam. Kapan terakhir kali Anda mengetik sebuah komentar jujur, lalu menghapusnya kembali sebelum menekan tombol kirim, bukan karena Anda salah, tetapi karena Anda lelah membayangkan keributan yang akan terjadi? Jika Anda sering merasakannya, maka selamat datang di realitas baru kita. Kita telah memasuki sebuah zaman di mana ketersinggungan bukan lagi sekadar respons emosional sesaat, melainkan telah bermetamorfosis menjadi mata uang sosial, senjata politik, bahkan identitas kolektif. Kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah tirani sensitivitas. Mungkin Verrel Bramasta jadi anggota DPR. Nggak mungkin. Menurut keyakinan saya mah, dia nggak ngerti undang-undang, anggaran, nggak ngerti. Sekarang mungkin ngerti, itu waktu itu. Dia mengertinya jadi ganteng. Hari ini, kita akan membedah sebuah fenomena yang sadar atau tidak telah mendikte cara kita berinteraksi satu sama lain dalam satu dekade terakhir. Kita sering melabelinya dengan istilah yang terdengar sepele, baper, atau bawa perasaan. Namun, reduksi istilah ini menutupi bahaya yang sebenarnya. Mudah tersinggung telah menjadi epidemi budaya. Kita melihatnya setiap hari di lini masa media sosial, kemarahan massal terhadap hal-hal trivial, tuntutan permintaan maaf yang tak berkesudahan, dan budaya boykot atau cancel culture yang sering kali bertindak sebagai hakim sekaligus algojo tanpa proses pengadilan yang adil. Pertanyaannya bukanlah siapa yang salah dalam drama terbaru minggu ini. Pertanyaan itu terlalu dangkal bagi kita. Pertanyaan yang harus kita ajukan, pertanyaan yang tidak nyaman, adalah mengapa kulit kita, secara metaforis, menjadi begitu tipis dalam waktu yang relatif singkat dalam sejarah evolusi kita. Apakah ini murni produk sampingan dari algoritma media sosial yang dirancang untuk mempolarisasi kita, ataukah ada akar sejarah dan budaya yang lebih dalam? Sebuah residu dari mentalitas feodal atau kolonial yang membuat kita selalu memosisikan diri sebagai korban yang rapuh. Dalam video ini, kita tidak akan berbicara tentang sopan santun. Kita akan melakukan autopsi psikologis terhadap masyarakat modern. Kita akan menelusuri bagaimana pergeseran nilai dari budaya kehormatan menuju budaya martabat dan kini bergeser lagi menjadi budaya viktimisasi telah membentuk ulang lanskap mental bangsa ini. Siapkan nalar kritis Anda. Kita harus berani menatap cermin yang tidak menyenangkan ini untuk memahami mengapa kita menjadi bangsa yang begitu mudah terluka. Ada yang milih pemimpin berdasarkan tampang. Banyak. Ganjar ganteng ya. Anies manis ya. Prabowo gemoy ya. Atau wakil presidennya. Gibran ngantuk ya. Salah nada, maaf. Mengapa, di tengah kemajuan peradaban yang seharusnya membuat kita lebih rasional,
kita justru mengalami regresi emosional menjadi lebih infantil dan rapuh? Jawabannya tidak tunggal. Ini adalah konvergensi kompleks antara pergeseran nilai sosiologis yang fundamental dan intervensi teknologi yang eksploitatif. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, kita harus melihat pada evolusi sosiologis tentang bagaimana manusia menangani konflik dan rasa sakit hati. Para sosiolog seperti Bradley Campbell dan Jason Manning mengidentifikasi sebuah pergeseran paradigma moral yang signifikan dalam masyarakat modern. Kita sedang bergerak meninggalkan apa yang disebut budaya martabat menuju budaya viktimisasi. Dalam era budaya martabat yang mendominasi abad ke-20, tanda kedewasaan seseorang diukur dari ketahanan mentalnya. Ada sebuah pepatah lama Inggris yang sangat relevan. Sticks and stones may break my bones, but words shall never hurt me. Atau, tongkat dan batu mungkin mematahkan tulangku, tapi kata-kata tak akan pernah menyakitiku. Di era tersebut, jika Anda tersinggung oleh sebuah ucapan, respons yang diharapkan adalah mengabaikannya atau menyelesaikannya secara pribadi dengan dialog yang bermartabat. Mengadu ke publik atau otoritas atas luka perasaan yang minor dianggap sebagai tanda kelemahan karakter. Namun, perhatikan apa yang terjadi hari ini. Kita telah bergeser ke budaya viktimisasi. Dalam paradigma baru ini, status sosial tidak lagi didapat dari seberapa kuat Anda menahan pukulan verbal, melainkan dari seberapa keras Anda bisa berteriak bahwa Anda telah dilukai. Menjadi korban atau victim telah menjadi komoditas sosial baru. Semakin terpinggirkan, semakin tersinggung, dan semakin menderita narasi yang bisa Anda bangun, semakin tinggi kredit moral yang Anda dapatkan di mata publik. Ketersinggungan bukan lagi tentang rasa sakit yang real. Ia telah menjadi sinyal kebajikan atau virtue signaling. Orang berlomba-lomba menunjukkan betapa tersinggungnya mereka, seringkali atas nama orang lain, untuk membuktikan betapa bermoral dan empatiknya mereka. Ini menciptakan insentif yang berbahaya. Kita secara tidak sadar didorong untuk mencari-cari kesalahan, menafsirkan segala sesuatu dengan cara yang paling negatif agar kita bisa mengklaim status sebagai korban dan mendapatkan simpati kolektif. Kita sedang melatih diri kita sendiri untuk menjadi rapuh. Namun, pergeseran sosiologis ini tidak terjadi di ruang hampa. Ia menemukan katalisator paling ampuh dalam sejarah peradaban manusia, teknologi media sosial. Disinilah analisis kita harus menjadi lebih dingin dan teknis. Kita harus berhenti memandang platform media sosial sebagai alun-alun kota yang netral. Mereka adalah mesin perilaku yang dirancang dengan satu tujuan tunggal, memaksimalkan engagement atau keterlibatan pengguna demi keuntungan kapital. Dan sayangnya, para insinyur di Silicon Valley menemukan sebuah fakta psikologis yang kelam. Emosi yang paling efektif untuk menghasilkan klik, komentar, dan share bukanlah kebahagiaan atau kedamaian, melainkan kemarahan dan ketersinggungan moral. Algoritma yang mengatur lini masa kita tidak peduli atas kebenaran atau nuansa. Ia peduli atas reaksi. Sebuah postingan yang terukur, rasional, dan menenangkan akan tenggelam. Sebaliknya, postingan yang provokatif, yang memicu amarah tribal atau yang membuat Anda merasa diserang, akan diamplifikasi ke ribuan layar dalam hitungan detik. Setiap kali Anda merasa tersinggung di media sosial, ketahuilah bahwa sistem itu sedang bekerja persis seperti yang dirancang. Kemarahan Anda adalah bahan bakar bagi mesin iklan mereka. Anda sedang diberi dosis dopamin melalui validasi dari orang-orang yang setuju dengan kemarahan Anda. Anda sedang dilatih untuk menjadi rapuh. Ini menciptakan apa yang disebut echo chamber atau ruang gema. Kita semakin terisolasi dalam gelembung informasi yang hanya berisi orang-orang yang berpikir sama dengan kita. Akibatnya, toleransi kita terhadap perbedaan pendapat menyusut drastis. Ketika kita akhirnya bertemu dengan opini yang berbeda di luar gelembung tersebut, kita tidak melihatnya sebagai sudut pandang lain. Kita melihatnya sebagai serangan eksistensial terhadap identitas kita. Kita kehilangan kemampuan untuk memisahkan antara argumen dan ego. Jika Anda menyerang argumen saya merasa Anda sedang menyerang diri saya. Inilah resep sempurna untuk menciptakan masyarakat yang hipersensitif.
Jadi kita memiliki kombinasi yang mematikan, budaya yang memberi insentif atas status korban, dan teknologi yang memonetisasi kemarahan kita. Lantas, jika diagnosisnya sudah jelas, apa prognosisnya? Kemana arah masyarakat yang terus-menerus hidup dalam ketegangan syaraf ini? Dan yang paling penting, apakah masih ada jalan keluar untuk memulihkan ketahanan mental kita sebagai individu dan sebagai bangsa?